Baik, selamat malam saudara sekalian, shalom buat kita semuanya. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa di pertemuan pertemuan kita yang ketiga ya. Kita sudah berjumpa di pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan yang ketiga ini kita memiliki satu tema yang indah, yang baik. Judulnya itu adalah Rumah Tangga di Eden, yang adalah satu teladan bagi kita. Nah, ini adalah masih dalam satu bagian di bagian yang kemarin, yaitu bagian di mana rumah tangga yang bahagia. Nah, saat ini kita juga akan ditemani oleh sahabat kita, saudara kita, dan beliau ini adalah seorang pastor yang melayani di Sumatera, kawasan utara, ya, pastor ya. Jadi kawasan selatan. Kawasan selatan, maaf. Beliau ini bernama Pendeta Stephen Sitomorang. Selamat malam, Pendeta Stephen Sitomorang. Bisa kita sapa, pemirsa. Shalom, selamat malam Pendeta. Selamat malam juga para pemirsa penonton di rumah. Oke, terima kasih. Jadi Pastor Stephen Sitomorang ini, teman-teman, para besti. Jadi beliau ini masih single ya. Selama video ini dipublish, dia masih single. Tapi kalau seandainya kalian melihat video ini 1 tahun atau 2 tahun setelah publish, kemungkinan beliau juga sudah menikah. Jadi saat ini statusnya masih single, ya, sedang mencari tulang rusuknya. Dan kita belajar pada saat ini mengenai buku rumah tangga dan rumah tangga Kristen ini, karena buku ini juga tidak hanya digunakan untuk mereka yang sudah menikah, tapi kita yang belum menikah ini boleh mendapatkan referensi ya nantinya bagaimana melakukan kegiatan ketika kita memiliki keluarga. Dan Pastor Stephen Sitomorang ini juga memiliki channel. Nah, channelnya itu adalah channelnya bernama SA Sitomorang. Nah, jadi kalian bisa subscribe, kemudian lihat konten-kontennya di sana. Beliau suka sekali berbicara mengenai pelajaran tentang Alkitab. Nah, mungkin kalian nanti setelah ini bisa langsung klik channel beliau, seperti itu. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu judulnya adalah rumah tangga di Eden, suatu teladan. Nah, jadi Pastor, di sini ada sekitar 3 halaman, di mana dalam halaman ini terdapat nomor-nomor ya. Ini ada nomor 1, kemudian ada nomor 2. Nanti kita akan baca satu orang 5 lah ya, 5 nomor. Setelah itu, ketika kita baca ini, kita bisa mengambil kesimpulan atau poin menurut sudut pandang kita ya, menurut sudut pandang kita. Dan nanti teman-teman juga yang ikut membaca, ikut memperhatikan tulisan ini bisa juga mengambil poin daripada tulisan ini, dan tolong kalian juga boleh ketik di kolom komentar, seperti itu. Baik, sebelum kita membaca pasal yang ketiga, rumah tangga di Eden suatu teladan, kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, pada saat ini kembali kami datang dan menggunakan waktu kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan kami umat-umat yang selalu mengandalkan Tuhan, secara khusus ketika kami memiliki rumah tangga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan kami kuasa untuk boleh memberikan pengertian bagi kami ketika kami membaca firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau, kiranya Engkau juga boleh pimpin dan sertai kami di dalam pelajaran kami saat ini, dan biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan. Ampuni kami orang berdosa, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Imam besar kami yang hidup. Amin. Baik, saya akan baca pasal 3 ini dari 1 sampai 5, kemudian nanti yang terakhir Pastor Sitomorang. Pasal yang ketiga, rumah tangga di Eden, satu teladan. Allah menyediakan rumah tangga manusia yang pertama. Rumah tangga leluhur kita yang pertama di Taman Eden telah disediakan oleh Allah sendiri. Setelah diperlengkapi dengan segala sesuatu yang dapat diinginkan oleh manusia,
Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan kita berkenan dengan makhluknya yang terakhir, yang termulia ini, dan bermaksud supaya ia harus menjadi penduduk yang sempurna dari dunia yang sempurna. Tetapi bukanlah maksudnya supaya manusia itu kesunyian. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah sendirilah yang memberikan seorang teman kepada Adam. Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Seorang penolong yang sama dengan dia, seorang yang pantas menjadi temannya, dan yang akan menjadi satu dengan dia dalam cinta dan kasih sayang. Hawa dijadikan dari tulang rusuk yang diambil dari Adam, mengartikan bahwa ia harusnya tidak memerintah Adam sebagai kepala, atau tidak akan diinjak-injak di bawah kaki Adam sebagai bawahannya, melainkan berdampingan sebagai sesamanya untuk dikasihi dan dilindungi oleh dia. Bagian dari seorang manusia, tulang dari tulangnya, dan daging dari dagingnya. Hawa itulah dirinya yang kedua, menunjukkan persatuan yang erat dan perhubungan kasih sayang yang harus ada dalam perhubungan ini. Karena tidak pernah barang seorang jua pun membenci akan dirinya sendiri, melainkan dikenyangkan dan dipeliharanya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan pertama diresmikan oleh Allah. Allah merayakan pernikahan yang pertama. Demikian peraturan itu berasal dari kalik serwa sekalian alam. Pernikahan itu mulia adanya. Itulah salah satu karunia pertama dari Allah kepada manusia. Dan itulah salah satu dari dua peraturan yang setelah Adam berdosa membawa sertanya ke seberang pintu gerbang Firdaus. Apabila prinsip-prinsip ilahi itu diakui dan diturut, maka pernikahan itu adalah satu berkat. Pernikahan itu dijaga kesuciannya demi kebahagiaan bangsa manusia. Pernikahan itu menyediakan segala keperluan hidup sosial manusia, meninggikan sifat badani, kecerdasan, dan moral manusia. Dia yang memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong, telah melakukan mujizatnya yang pertama pada satu perjamuan nikah. Dalam pesta pernikahan di mana sahabat-sahabat, sanak keluarga bersukaria bersama-sama, Kristus memulai pekerjaan pelayanannya. Demikian ia mensahkan pernikahan, mengakuinya sebagai peraturan yang dia sendiri telah menetapkan. Kristus menghormati hubungan pernikahan oleh menjadikannya juga satu lambang persekutuan antara dia dengan tebusannya. Ia sendirilah mempelai laki-laki, mempelai wanita ialah jemaat. Kepada dia telah dipilihnya, ia berkata, bahwasannya amat eloklah engkau, hai Adinda, amat eloklah engkau. Segala kebutuhan disediakan. Adam dikelilingi dengan segala sesuatu yang diinginkan hatinya. Tiap-tiap kebutuhan disediakan. Tidak ada dosa dan tidak ada tanda-tanda layu dalam Eden yang mulia itu. Para malaikat Allah bercakap-cakap dengan bebasnya dan dengan kasih sayang bersama pasangan yang suci itu. Penyanyi yang gembira memperdengarkan nyanyian-nyanyian pujian yang bebas dan gembira kepada Khaliknya. Binatang-binatang jinak dalam kebahagiaan bermain-main sekeliling Adam dan Hawa, serta menurut kepada perintahnya Adam. Itulah kesempurnaan manusia yang termulia dari pekerjaan tangan Khalik. Tidak satu bayang pun yang dapat menghalangi mereka dengan Khaliknya. Mereka mengenal Allah sebagai Bapa yang dermawan, dan dalam segala perkara, kehendak mereka disesuaikan kepada kehendak Allah. Dan tabiat Allah dipantulkan dalam tabiat Adam. Kemuliaannya telah dinyatakan dalam tiap-tiap benda alam kejadian. Selanjutnya, Pastor Stephen.
Pekerjaan ditentukan sebagai kebahagiaan manusia. Allah adalah penggemar keindahan. Ia telah memberikan bukti kepada kita tentang hal ini dengan perbuatan tangannya. Ia membuat satu taman yang indah untuk leluhur kita. Yang pertama di Taman Eden. Pohon-pohon yang kokoh dihasilkan dari tanah. Segala macam pohon untuk kegunaan dan perhiasan. Kembang-kembang yang indah dijadikannya, kembang-kembang yang luar biasa eloknya, dari segala corak dan warna yang membuat udara harum semerbak. Allah bermaksud supaya manusia memperoleh kebahagiaan dalam pekerjaannya, dan supaya segala kebutuhannya dicukupkan. Dengan buah-buah pohon pada taman itu. Kepada Adam diberikan pekerjaan untuk mengurus taman itu. Khalik itu mengetahui bahwa Adam tidak dapat merasa senang dengan tidak ada pekerjaan. Keindahan taman itu menggembirakan dia. Tetapi ini tidak cukup. Ia harus mempunyai pekerjaan buat melatih segala anggota tubuhnya yang ajaib. Kalau kiranya kebahagiaan ditegakkan tanpa berbuat sesuatu, maka dalam keadaannya yang suci dan tidak berdosa, manusia akan dibiarkan tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi Allah yang menjadikan manusia itu mengetahui apa yang menjadi kebahagiaan mereka. Segera sesudah ia menciptakan manusia diberikannya juga tugas pekerjaan. Janji kemuliaan di masa yang akan datang dan perintah supaya manusia bekerja mencari nafkah setiap hari datang dari tahta itu juga. Allah dimuliakan oleh rumah tangga Kristen. Para bapak dan ibu yang menjadikan Allah yang utama dalam rumah tangga mereka, yang mengajarkan anak-anaknya bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat, memuliakan Allah di hadapan segala malaikat dan di hadapan manusia, oleh menunjukkan kepada dunia suatu keluarga yang teratur baik dan berdisiplin, suatu keluarga yang mengasihi dan menurut Allah, gantinya menurutaka kepadanya. Kristus bukan orang asing dalam rumah tangga mereka. Namanya sudah menjadi nama keluarga itu dihormati dan dimuliakan. Para malaikat bersuka dalam suatu rumah tangga di mana pemerintahan Allah berkuasa sepenuhnya dan anak-anak diajar untuk menghormati agama, Alkitab dan halik mereka. Keluarga-keluarga yang demikian dapat menuntut janji itu. Sebab dari rumah yang demikian itulah Bapa keluar untuk melakukan segala kewajibannya setiap hari dengan suatu roh yang dilembutkan dan ditaklukkan oleh hubungannya dengan Allah. Hadirat Kristuslah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Segala air kehidupan yang biasa dapat diubahkan oleh Kristus yang menjadi anggur dari surga. Kemuliaan rumah tangga menjadi sama seperti suatu Eden yang bahagia. Keluarga menjadi suatu lambang yang indah dari keluarga yang di surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita telah membaca satu bab ya, bab ketiga ini, bahwa ada satu pelajaran yang bisa saya ambil poinnya. Yang pertama, poin yang saya ingin ambil adalah manusia ternyata pasangannya itu ternyata diambil dari tulang rusuk. Memberikan pengertian tadi di sana dikatakan bahwa tidak untuk jadi kepala dan tidak untuk diinjak-injak. Nah ini satu pelajaran sih buat saya juga dan mungkin buat kita semua, bahwa ketika saya punya istri itu enggak jadi pembantu ya. Meskipun di sana dikatakan bahwa istri atau Hawa itu menjadi seorang penolong. Artinya karena dia bisa menolong kita bergantung sama dia. Wah, jangan juga. Kemudian di sana tadi dikatakan bahwa Hawa itu dijadikan sepadan dari tubuhnya, yang mengartikan bahwa dia adalah saya yang kedua. Dia itu adalah bagian dari saya. Berarti gitu kan. Kalau pasangan kita adalah bagian dari diri saya, ya saya harus cintai, harus sayangi. Kemudian ya itu tadi, satu teladan yang baik adalah
mereka ini sempurna di dalam rumah tangga. Kalau saya melihat ya, dulu saya itu pernah nonton film namanya Romeo and Juliet. Mereka itu pasangan yang dikatakan romantis, pasangan yang apa ya istilahnya, ya terbaik lah, the best lah untuk dijadikan panutan. Ternyata kalau menurut saya, ya setelah membaca ini pelajaran ini, ternyata pasangan yang paling sempurna itu Adam dan Hawa. Kenapa? Ya karena ada Tuhan di sana. Ada Tuhan, segala kebutuhannya itu disediakan. Kemudian Hawa itu dijadikan juga bukan untuk diinjak-injak ataupun jadi seorang kepala rumah tangga, tidak. Tetapi jadi seorang penolong yang artinya penolong ini apa sih? Kemungkinan seorang pria itu melakukan satu tindakan yang mungkin tidak benar. Nah, ini adalah salah satu tugas daripada Hawa untuk mengingatkan bahwa tindakan dari suaminya itu adalah salah. Ya. Bukan malah ketika kita punya suami, contohnya ketika saya itu berbuat salah, kemudian istri, karena istri itu dekat sama saya, dia langsung dukung-dukung saya. Enggak. Istri juga harus bijak. Ketika suami salah, bilang salah, ya. Contohnya sedang berhubungan dengan sedang ada konflik dengan tetangga dan yang salah itu adalah suami. Jangan kita ikut-ikut suami, jangan. Kita harus menolong suami supaya dia tidak berada dalam keadaan yang salah. Ya kita harus kasih tahu, kasih nasihat. Itulah salah satu tugas daripada seorang istri untuk menjadi penolong yang sepadan. Kemudian yang kedua, yang dari saya, nanti mungkin poin yang berikutnya bisa ditambah sama Pastor Stephen. Yang kedua adalah di sini tadi dibaca bahwa Adam dan Hawa itu sudah disediakan semuanya. Ada makanan tinggal ambil gitu kan. Tetapi dia tetap diberikan Tuhan itu satu tanggung jawab untuk bekerja. Jadi teman-teman, kalaupun seandainya kita ini terlahir menjadi seorang yang yang kaya ya, kita anaknya sultan nih, ya paling tidak kita bekerja gitu loh. Adam aja yang disediakan Allah segalanya, bekerja dia. Masa kita nggak bekerja? Ya artinya ketika kita berumah tangga, ya adalah satu pegangan yang harus kita kerjakan. Ya, jangan karena ada dari orang tua, mungkin karena orang tua kita kaya, kemudian kita malas-malas, yang penting punya istri, punya keluarga. Nggak boleh. Di sana dikatakan bahwa Adam dan Hawa juga bekerja di sana. Kemudian dia diberikan tanggung jawab untuk memelihara taman dan binatang-binatang yang ada di sana, yang artinya bahwa kita ini sebagai seseorang yang nantinya berumah tangga, jangan sampai tidak bekerja. Ya, apalagi kita yang contohnya nggak disediakan sesuatu, itu harus bekerja dengan keras. Mungkin itu sih kalau poin yang bisa saya ambil dari sudut pandang saya ya. Mungkin ada tambahan dari Pastor Stephen Situmorang mengenai bacaan kita pada malam hari ini. Poin saya sebenarnya sama, Pendeta. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang berbeda ya, boleh ya? Boleh. Boleh, mungkin boleh tadi kembali ke screen-nya. Ya. Karena kalau misalnya tadi Pendeta Rengga mengatakan bahwa dalam rumah tangga dijadikan dari rusuk, oleh karena supaya jangan diinjak-injak, bukan jadi pembantu ya istri ya. Menarik itu memang. Tapi saya ingin mengambil dari sisi bahwa penciptaan seorang wanita itu adalah dari tulang rusuk ya. Di yang paragraf kedua ini ya. Sepadan untuk menjadi penolong. Dalam artian di sini bukan bukan perempuan yang menolong laki-laki saja, tapi laki-laki juga perlu menolong perempuan. Iya, jangan sampai bahwa harus perempuan yang tolong saya, tapi laki-laki juga tolong harusnya perempuan. Ini menarik kalau saya punya rumah tangga,
harus punya pikiran juga seperti ini ya. Jangan sampai istri yang kerja cuci piring, cuci baju, semua cuci-cuci lah dia kan. Tapi saya nggak cuci apapun. Kadang-kadang perlu juga kita tolong dalam pekerjaannya. Begitu pula saya lihat juga di sini bahwa ya, melainkan berdampingan sebagai sesamanya untuk dikasihi dan dilindungi oleh dia. Jangan sampai kita nanti waktu berumah tangga bukannya melindungi, tapi kita ya membuat tersiksa jadinya. Padahal kenapa dijadikan wanita adalah supaya kita melindungi wanita. Ada kata-kata dari mungkin sudah dari sebuah buku, mungkin buku itu juga terinspirasi dari Alkitab. Dikatakan begini, perempuan itu bukan diciptakan dari tangan untuk dipukul, bukan diciptakan dari kaki untuk ditendang, tapi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk untuk dicintai. Wah, saya rasa bahwa kutipan yang diberikan itu dari Alkitab, karena Alkitab yang menerangkan bahwa dari tulang rusuk wanita diciptakan. Itulah tugasnya seorang wanita itu. Seorang wanita itu Tuhan tempatkan adalah supaya kita cintai, dekat dengan jantung. Kehidupan kita itu sangat butuh dengan wanita. Mungkin seperti itu menurut saya. Menurut saya pendeta, bahwa wanita itu sebagai pendamping kita bukan untuk kita suruh-suruh, tapi untuk kita cintai. Ya. Berkaitan juga dengan poin kedua pendeta Rengga, saya juga punya poin yang sama tadi ya, tapi saya ingin melihat juga dari sisi yang berbeda tentang pekerjaan. Kalau kita perhatikan bahwa kenapa dibuat pekerjaan itu, ya tulisan ini katakan bahwa supaya melatih tubuh dan juga supaya bahagia. Orang yang bekerja itu sudah barang tentu bahagia, ya kan? Orang yang bekerja sudah seharusnya bahagia. Coba kalau kita nggak punya pekerjaan, pengangguran. Saya yakin bahwa orang yang pengangguran, yang nggak punya pekerjaan, sudah pasti dia lebih stres daripada yang punya pekerjaan. Oleh sebab itu penting kita punya pekerjaan. Seorang pria, ya saya dan juga mungkin pendeta Rengga dan juga para pemirsa dimanapun saja, di rumah dan yang sedang menonton ini, butuh pekerjaan supaya bahagia. Wah, ini sangat menarik. Sangat menarik sekali saya pikirkan. Banyak orang yang berpikir bahwa pekerjaan itu buat stres. Tapi salah ternyata. Jangan menganggap bahwa pekerjaan itu buat kita pusing. Tapi buatlah pekerjaan itu menjadi kebahagiaan. Karena tujuan Tuhan memberikan pekerjaan kepada Adam dan Hawa adalah supaya mereka bahagia. Mungkin itu dari sisi pandang saya, pendeta. Terima kasih banyak, pendeta. Mantap, terima kasih. Jadi ada kewajiban dan hak yang harus diterima oleh istri ya. Ya mungkin kewajibannya itu adalah ya menjadi penolong, tapi haknya adalah ya dikasihi. Ya harus dikasih, disayangi. Ya itu tadi, saya pernah juga mendengar perkataan itu, pendeta, bahwa dijadikan tulang rusuk itu dekat dengan hati. Dekat dengan hati ya. Dekat dengan hati supaya dikasihi, katanya kan. Itu tadi, ini bagus menurut saya ya. Kemudian tadi juga berbicara mengenai pekerjaan, bahwa pekerjaan itu bukan sebuah siksaan ya. Itu pekerjaan itu anugerah sih kalau menurut saya. Ketika kita punya kerjaan, tadi katakan ketika kita punya kerjaan itu stres ya, tapi kalau nggak punya kerjaan tambah stres. Emang bener. Nah itu dia. Nah ini jadi teman-teman dan buat saya juga, bahwa ketika kita bekerja ya kerjakanlah itu dengan baik. Kita senang dengan pekerjaan itu, kita mencintai pekerjaan. Pernah saya mendengar satu statement bahwa cintailah pekerjaanmu, maka pekerjaan akan mencintaimu. Wah, itu juga bagus. Dimana pernikahan itu adalah, tadi dikatakan pernikahan itu tujuan daripada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya
manusia itu menikah. Begitu pula dengan pekerjaan. Pekerjaan ini, kenapa manusia diberikan pekerjaan? Ya itu berarti ketika Tuhan memberikan pekerjaan berarti ada tanggung jawab, dan itu Tuhan kehendaki gitu loh. Kalau seandainya kita merasa bahwa aku nggak usah bekerja, loh salah, berarti kamu nggak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya entah apapun itu kerja gitu kan. Hanya mungkin bisanya ya karena kita kan punya latar belakang beda-beda ya. Mungkin ada yang cuman lulus SD, ya nggak mungkin lah kalau lulus SD kita kerja di kantoran atau di tempat yang lebih baik ya memang. Tapi paling tidak kita punya usaha untuk ya bekerja seperti itu. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan juga adalah ini tadi kata-kata yang bagus di dalam rumah tangga ya, dimana ketika kita punya rumah tangga, ketika kita ya punya keluarga, keluarga itu dibentuk punya tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan, tujuannya itu supaya mengajarkan istri, mengajarkan suami, mengajarkan anak-anak untuk takut kepada Tuhan. Karena dengan hal itu kita menjadi di sana tadi di mana ya? Aku lupa. Ini nih. Allah dimuliakan oleh rumah tangga Kristen. Jadi ketika kita punya keluarga, ya paling enggak keluarga kita ini digunakan Tuhan supaya saling mengingatkan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi salah satu hal yang bagus ini tadi dikatakan bahwa Yesus pun datang ke pernikahan di Kana, membuat mujizat di sana. Artinya, sekalipun saat ini ya, Bapak Ibu atau teman-teman yang kaum milenial yang sudah menikah saat ini, sudah menikah, kemudian di dalam keluarga itu ada permasalahan hidup, ingat, mungkin kita sama seperti seorang pengantin itu kan, punya masalah di sana. Tetapi ingat, ada Tuhan yang akan berikan mujizat. Ya, ingat bahwa Tuhan itu memberkati pernikahan, pasti ada mujizat di sana. Dan kalau seandainya di saat ini kita merasa bahwa keluarga kita sedang tidak baik, ya diingatkan kembali supaya kembali kepada Tuhan. Salah satu ini yang saya garis besari tadi yang kata-kata bahwa rumah tangga itu harus selalu di mana tadi? Para malaikat bersuka. Nah ini, malaikat bersuka dalam suatu rumah tangga di mana pemerintahan Allah berkuasa sepenuhnya dan anak-anak diajar untuk menghormati agama, Alkitab dan khalik mereka. Ya artinya rumah tangga yang kita bangun itu hanya ada satu tujuannya, supaya Allah dipermuliakan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pastor Istimora. Iya, terima kasih banyak Pendeta. Jadi saya ingin sedikit menambahkan ya tentang apa yang Pendeta bahas juga. Ini sangat menarik. Mungkin kita sering berdiskusi juga mengenai membuat pesta pernikahan. Kemudian beberapa mungkin 1 bulan yang lalu ada di dalam pekan doa rumah tangga itu membahas juga tentang perkawinan di Kana. Kemudian saya berpikir begini. Dalam pernikahan itu saya ya, mungkin penonton juga ada yang merasakan itu. Saya berpikir begini, dalam mempersiapkan pesta atau pernikahan itu, saya harus gedungnya di mana? Siapa yang mau diundang? Kemudian makanannya apa saja? Apakah harus ada kambing guling? Biasanya orang suka kambing guling kan? Atau bagaimana kan? Kemudian, nanti dikasih hadiah apa? Ternyata salah. Saya pikir bahwa pikiran saya itu salah. Dalam sebuah pernikahan itu, yang terutama itu bukan gedungnya, bukan makanannya. Tapi dalam pesta pernikahan itu, yang harus dipersiapkan adalah undangan. Yang diundang yang pertama kali itu seharusnya siapa? Yesus. Coba kalau misalnya di perkawinan di Kana itu nggak undang Yesus. Udah malu keluarga itu kan? Ya. Nggak ada anggur.
Coba, ya ini saya semoga lah punya waktu pernikahan bahwa harus utamakan dulu Yesus kan. Inilah pikiran saya. Wah, jangan berpikir bahwa oh yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Yang utama itu ternyata undang Yesus dulu. Kalau nggak undang Yesus, pernikahan itu ya, kalau misalnya ada masalah langsung goyah. Tapi kalau ada Yesus di pernikahan itu sama dengan di kanan. Seluruh jalan keluarnya ada. Yesus yang kasih jalan keluar. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan mungkin setiap hari juga, aplikasinya juga mungkin bagi yang sudah berkeluarga, bahwa tempatkan Yesus dalam rumah tanggamu, keluargamu. Gimana cara menempatkan di rumah tangga itu ada Yesus? Ya, itulah melalui ibadah pagi. Pertama-tama Yesus dulu yang berkuasa dalam dalam perkeluargaan. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Pastor. Jadi ini satu pelajaran yang indah sih menurut saya ya, bagi saya juga, bahwa yang dulu saya punya pemikiran bahwa kisah daripada bukan orang-orang, cerita-cerita yang ada di televisi atau yang ada di novel, terkadang kita mau supaya keluargaku nanti kalau ini kayak mereka lah, kayak gini lah. Ternyata ada satu yang lebih baik, yaitu pernikahan daripada Adam dan Hawa. Itu adalah salah satu teladan yang paling baik. Ya, meskipun Adam dan Hawa akhirnya jatuh dosa ya, tapi kita melihatnya ketika Adam dan Hawa itu masih bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dan Adam dan Hawa itu juga bisa jatuh ke dalam dosa itu karena dia tidak ada Tuhan di sana. Nah, bisa jadi ke keluarga kita juga bisa jatuh karena kita tidak menghadirkan Yesus, kita tidak menghadirkan Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Artinya ini satu teladan sih buat saya secara pribadi, yang mungkin nantinya kita akan menikah, kemudian ini jadi referensi bahwa istri tidak untuk menjadi pembantu. Nah, itu poin yang pertama tadi. Istri itu menjadi penolong. Bahkan ada di dalam buku sukses ya, dibilang kesuksesan suami itu karena doa istri. Ya, itu yang benar, karena istri itu support, karena istri itu berdoa, istri itu mendukung dari belakang di balik layar. Makanya haknya adalah ya dia mendapatkan kasih sayang, dicintai seperti itu, tidak dipergunakan untuk ya hanya membantu saja. Kita bisa membantu istri ya, seperti yang Pastor Stephen tadi katakan, tidak hanya kita yang dibantu tapi kita juga membantu. Kemudian yang kedua, poin yang boleh diambil tadi adalah ketika kita berumah tangga, ya hadirkanlah Tuhan di dalam rumah tangga itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berumah tangga, ya kita dapat kalau bisa harusnya itu kita memiliki pekerjaan, karena Tuhan juga menyuruh supaya manusia bekerja. Adam aja bekerja ya kan, Adam yang tidak berdosa, Adam yang penuh dengan kecukupan aja bekerja, apalagi kita yang sudah hidup susah di dunia yang berdosa ini. Jadi ini satu pelajaran yang indah. Kemudian poin yang keempat adalah ketika kita punya keluarga itu saling memotivasi, saling menasehati, saling mengingatkan bahwa harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, itu adalah salah satu supaya kita bisa menempatkan Tuhan yang pertama di dalam rumah tangga. Wah, ini luar biasa ya Pastor Stephen, pelajaran kita pada malam hari ini. Biarlah teman-teman, saya semuanya terberkati dengan pelajaran ini, pelajaran yang ketiga mengenai pelajaran daripada nenek moyang kita Adam dan Hawa. Biarlah pelajaran ini membantu kita yang teman-teman belum menikah, para besti-besti yang belum menikah. Jadi ini bisa dipersiapkan bahwa istri adalah sesuatu yang berharga, karena istri itu adalah bagian daripada kita. Kemudian untuk yang teman-teman yang sudah menikah, ya cintailah istrimu. Kalau sudah punya anak, cintailah anak-anakmu.
dan pergunakan waktu yang ada untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah pelajaran kita. Kita akan berjumpa di waktu-waktu yang akan datang, dan sebelum kita berakhir dan berpisah, kita akan berdoa. Kami minta Pastor Stephen pimpin kita dalam doa. Baiklah, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena Kau telah memberkati kami dengan firman, sehingga kami dapat ditegur, kami dapat diajari bagaimana supaya kami dapat mengerti bahwa Engkau memberikan rumah tangga ini adalah supaya kami mendapatkan kebahagiaan, ya Tuhan. Engkau menginginkan kami menjadi manusia yang bahagia. Berkati kami supaya kami dapat mempraktikkan apa yang Engkau sampaikan pada malam hari ini, supaya kami dapat selalu mengasihi pasangan kami pada saat kami yang belum memilikinya ini, dan kami akan nanti memilikinya, supaya kami juga mengasihinya juga, ya Tuhan. Berkati pula supaya kami dapat selalu merenungkan bahwa pekerjaan adalah sangat penting dalam kehidupan kami. Begitu pula supaya kami juga dapat menghadirkan Engkau di dalam setiap masalah, setiap keadaan kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Stephen telah mendoakan kami semua, dan biarlah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Kami percaya teman-teman akan tetap mendengarkan pelajaran ini, karena ini pelajaran yang sangat baik. Biarlah Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Dadah.